Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 8 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Sakit kusta waktu itu tidak bisa disembuhkan. Kalau sekarang sudah bisa disembuhkan dengan rutin minum obat dan mendapatkan perawatan medis yang memadai. 2000 tahun lalu belum ada obatnya, tetapi 2000 tahun lalu ada Yesus, ada Tuhan sendiri. Siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan tetap Tuhan. Kalau sekarang orang bisa sembuh dari sakit kusta, itu tentu bukan karena obat. Obat itu sebetulnya hanya sarana. Yang menyembuhkan tetap Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan, ya tidak sembuh walaupun minum obat. Pernahkah Anda minum obat tetapi tidak sembuh dari penyakit Anda? Itu karena Tuhan belum berkenan. Obat itu hanya alat. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Yang membuat sukses itu Tuhan. Anda hanya berusaha. Waktu itu, 2000 tahun lalu, orang kusta ini tidak ada obat. Tapi lihatlah, Yesus menjamah. Dipegang tangannya Tuhan Yesus nih, langsung sembuh. Bayangkan, kalau pakai obat kan butuh waktu lama, butuh berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun. Tetapi Yesus bisa menyembuhkan langsung. Siapa yang bisa menyembuhkan? Tuhan. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, bisa menyembuhkan. Dan Yesus tidak mengatakan di dalam nama Tuhan. Bukan. Itu orang lain yang diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Tapi Yesus sebagai Tuhan bisa menyembuhkan langsung. Dan sembuhlah. Jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi karena Yesus Tuhan, Yesus nggak perlu bilang di dalam nama Tuhan sembuh. Itu manusia yang mengatakan itu, yang mendapatkan kuasa untuk menyembuhkan. Mereka berkata di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bangkitlah, sembuhlah. Itu bedanya antara orang yang diberi kuasa dan Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa itu, sumbernya kuasa. Jadi Yesus hanya mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu. Gak perlu pakai nunggu berbulan-bulan, gak perlu kasih obat resep. Ini diminum 3 kali sehari, ini juga diminum, ini dioleskan. Jangan lupa dihabiskan karena ini antibiotik. Gak pakai seperti itu. Yesus Tuhan, langsung, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saat ini juga sembuh. Jadi kembali lagi, Injil ini isinya melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Mau cari apa lagi? Mau cari bukti apa lagi? Yesus adalah Tuhan. Bagi Anda yang ingin mencari bukti, menuntut bukti, mana Yesus adalah Tuhan, ini salah satu adalah bukti. Yesus adalah Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Tuhan sendiri yang punya kuasa. Jangan bilang, "Oh, nanti dokter yang menyembuhkan." Gak bisa. Pernahkah Anda pergi ke dokter tapi Anda tetap tidak sembuh? Itu karena Tuhan belum berkenan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Obat hanya melalui obat. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Lalu Yesus mengatakan, "Ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jadi Yesus tidak ingin
woro-woro ya, diumumkan, aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau begitu nanti orang-orang pada datang pada Yesus untuk minta disembuhkan. Nanti Yesus kewalahan. Yesus sering mengatakan jangan beritahukan ini, sebab nanti Yesus makin terkenal. Dan ya itu, akhirnya orang datang kepada Yesus hanya mencari kesembuhan, tapi tidak mau memikul salib, tidak mau belajar bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka nggak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya mencari kesembuhan saja, mencari mukjizatnya saja, tetapi kewajibannya tidak mau diikuti. Ya, kita harus ikuti Yesus, menerima Yesus, karena yang paling penting adalah keselamatan, kesembuhan jiwa, kesembuhan roh kita, supaya jiwa kita bisa nanti diselamatkan setelah kita mati. Karena walaupun orang ini nanti sembuh, nanti orang ini juga akan mati lagi ya, akan mati, dan nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah keselamatan jiwanya masih abadi. Itu yang ingin disembuhkan oleh Yesus supaya mendapatkan keselamatan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.